Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu lagi saya bagi pengalaman ketika kita mau mengajukan monetisasi, itu ada satu yang perlu kita perhatiin banget nih. Ini perhatiin, kalau jam tayang kita udah 4.000 lebih, udah subscribernya udah 1.000 lebih, jangan 1.000 pas, nanti ada yang keluar. Taruhlah 1.050 gitu kan, 1.020. Nah, itu baru kita ajukan. Yang kita perhatiin nih, kuncinya ada di sini nih. YouTube kan bilang apa? Dia nggak mungkin memeriksa video kita satu-satu. Ada misalnya katakan kita punya 300 video, dia periksa satu-satu, nggak mungkin. Emang kita orang sendiri, orang kan banyak sedunia. Jadi dia periksa yang ini doang nih. Pertama, perhatiin video yang banyak penontonnya. Yang banyak penontonnya, ada yang bikin kita penonton jadi naik, kan ada tuh jumlah view, itu perhatiin tuh. Jangan sampai video-video itu, katakanlah video itu ada 20 video, itu diperhatiin. Jangan sampai video itu ada konten berulang. Konten yang kita ambil dari PickBuy video, dari video-video yang gratisan yang dibilang sama yang punya ini, boleh dipergunakan ulang. Tapi kan orang udah menggunakan juga, akibatnya disebut konten berulang. Video game, kadang-kadang kita main game berdua, kawan udah ngupload, kita belakangan baru ngupload, konten berulang. Itu diperhatikan itu. Kemudian musik, video yang udah kita upload kita masukin musik. Musiknya itu bukan dari YouTube. Yang nonton udah rame, itu bakalan diincar sama YouTube. Diperhatiin nih, ini nih dia nih yang bikin jadi kagak bisa dimonetisasi. Pokoknya video-video yang banyak penontonnya, hati-hati dijaga itu. Karena itu yang akan bakalan diperiksa sama YouTube. Katakanlah video kita ada yang nonton 30.000, satu biji video, yang lain 15.000, ada yang 20.000, ada yang 5.000, ada yang 3.000. Itu diliatin 10 biji ke bawah, yang paling besar. Dari yang paling besar perhatiin, kalau ada konten berulang itu, misalnya katakan konten musik, itu musiknya diturunin dulu sementara. Kemudian sebelum monetisasi, kemudian sebelum mengajukan monetisasi, kemudian kalau ada kira-kira video itu hasil ngambil dari kayak PickBuy, video-video gratis, itu kalau memang nggak bisa dipotong, kalau memang bisa dipotong potong, kalau nggak bisa memang isinya gituan semua, boleh ngambil semua, itu diburemin aja. Diburemin kan ada tuh, ada potong, ada burem, ada hapus, ada diturunkan. Kalau misalnya penontonnya masih sedikit, kira-kira udah nggak bisa dikotak-atik, diturunkan aja, jangan dijadiin pribadi aja. Soalnya takut nanti dia bisa ditolak monetisasi gara-gara dia. Kemudian itu video misalnya penontonnya udah banyak banget bang, sampai 30.000. Kalau ini dihapus, nanti bisa berkurang jam tayangnya, bisa mengurangi jam tayang. Jadi ini padahal video ini konten berulang, ambil dari PickBuy atau video game, atau ya video game misalnya, itu diburemin aja supaya kita selamat lewat. Dulu pernah ada orang yang dia itu ditolak gara-gara itu, diajukan lagi banding, nggak mau juga, banding nggak diterima. Dia jelasin lah begini begitu, bahwa dia buatnya begini begitu, YouTube kagak mau tahu, yang penting itu berulang. Nah akhirnya gimana caranya, dia bikin burem, alhamdulillah bisa diterima. Nah itu kalau misalnya penontonnya udah terlalu banyak dan juga nggak bisa dikotak-atik lagi, buremin aja, suaranya masih ada. Dan kalau masalahnya ada di suara, misalnya musik, ya jangan juga suaranya nggak ada, filmnya burem, itu mau ditonton apa sama orang, ya jangan juga kayak gitu. Kayaknya kalau cuma ada satu pilihan aja, kalau nggak diburemin, musiknya dihilangin. Nah itu aja. Kalau masalahnya dari sekarang ini, makanya dari awal nih musik itu dijaga, hati-hati, jangan asik-asik musik daerah. Misalnya nih, maaf, musik, katakan musik misalnya apa ya, Sinanggar Tulo misalnya, itu rasanya bisa kena konten berulang tuh kalau kayak gitu, karena Sinanggar Tulo kan di mana-mana ada, itu nanti bisa kena. Kemudian lagi musik-musik katakanlah Haji Roma, Bang Haji, itu kan bisa kena konten berulang juga, itu jangan tuh dimasukin. Walaupun cuma instrumental doang, jangan juga dimasukin. Jadi pilih video yang paling banyak penontonnya, itu dijaga, diperhatikan ketika kita mau monetisasi, sebab dia yang paling dilihat duluan, nomor satu sama YouTube. Karena saya juga begitu dulu, ini mana video, bahkan ada video yang penontonnya udah 4.000 lebih, terpaksa saya hapus, saya turunin jadi pribadi. Kenapa? Takutnya gara-gara dia, karena saya banyak ngambil dari PickBuy waktu itu. Kemudian video yang tentang penyiksaan, orang yang suka memfitnah, itu juga 100% saya ambil dari PickBuy. Ya mau diburemin bagaimana, terpaksalah saya turunin, nggak jadi dimasukin. Alhamdulillah itu bisa monetisasi. Makanya perhatiin ya, perhatiin betul-betul video-video yang boleh ngupload dari, boleh ngambil di tempat lain. Apalagi kita download dari YouTube, misalnya Ustadz Adi Hidayat ceramah, habis itu kita download, habis itu kita masukin lagi ke situ.
itu susah mau dimonetisasi. Tapi punya saya bang, bisa dimonetisasi? Iya bisa. Kalau memang lagi bisa mah besoknya diincar sama YouTube ketika YouTube sedang melakukan pembersihan. Kan dia sering tuh pembersihan. Ini apa konten berulang? Udah suaranya suara Ustadz beneran, videonya Ustadz beneran, suara dia kagak ada. Cuman ngupload doang. Habis itu ngambilnya dari YouTube lagi. Udahlah. Itu nggak diampuni sama YouTube yang kayak gitu. Makanya kan harus hati-hati bener-bener kita nih, jangan sampai yang udah dimonetisasi malah jadi dismon gara-gara itu. Nah, kemudian video short hati-hati juga nih, terutama video short nih, short gara-gara short 1 biji 2 biji bisa-bisa susah naik monetisasi. Nah, itu diperhatikan. Pertama video yang penontonnya paling banyak. Itu saya ngapusin video short ada kali barang 400 atau 300 saya buang-buangin itu. Gara-garanya atau 200 sekitar itulah, gara-garanya khawatir dengan video short ini. Nah, mudah-mudahan bisa membantu ini kan. Hati-hati terhadap video yang panjang, video yang banyak penontonnya, sebab dia yang akan dilihat pertama kali, diperiksa sama YouTube. Nah, yang lain yang dikit-dikit itu nggak diperiksa kayaknya mah. Pokoknya yang diperhatikan menurut pesan para tetua yang udah yang saya tonton, dia selalu bilang hati-hati video-video yang banyak penontonnya itu bakalan diperiksa. Jangan sampai ada video konten berulang, musik dan segala macam yang di luar aturan YouTube. Terima kasih, mudah-mudahan bisa berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.